Selamat malam teman-teman semua, teman-teman pejuang PTN dari Bimbel Carako Academy ini ya. Aku sangat menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya untuk kita sama-sama belajar di malam hari ini ya kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kayak gitu teman-teman. Nah, seperti biasa ya, aku ingin memulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar yang pertama pembelajaran hari ini ya, malam hari ini bisa teman-teman serap. Itu yang pertama. Bisa teman-teman serap dan bisa teman-teman aplikasikan ketika nanti sudah berada di ruang ujian. Yang kedua, semoga nanti pada saat pelaksanaan ujian gitu kan teman-teman dimudahkan oleh Tuhan gitu kan biar apa biar nanti apa yang menjadi cita-cita teman-teman itu terwujud seperti itu dan yang ketiga semoga PTN teman-teman yang teman-teman cita-citakan itu benar-benar terwujud ketika sudah keluar nilainya nanti amin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Oke, berdoa aku cukupkan. Seperti biasa, jadwalku setiap hari Jumat ya. Mungkin untuk 3-4 minggu kebelakangan gitu ya. Setiap hari Jumat, selalu aku ditempatkan di hari Jumat dan masih sama gitu ya. Kita sama-sama akan belajar mengenai literasi bahasa Indonesia gitu ya. Aku izin share screen dulu. Oh, host, mohon maaf, ini share screennya hanya host saja nih bisa. Aku belum bisa share screen nih, host. Oke, siap, makasih. Aku Oke, apakah sudah terlihat teman-teman untuk uh, share screen dari aku? Sudah terlihat belum ya? Cek, sudah terlihat? Aku rasa sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, aku masuk ke pertanyaan. Jadi di sini akan ada 21 soal ya, di mana kita akan bahas satu persatu gitu ya, di mana soal ini sangat berkaitan erat sama literasi bahasa Indonesia, kayak gitu ya. Oke, soal nomor pertama ini memang bisa dikatakan ini soal tipe baru nih ya. Soal tipe baru muncul banget ya ketika di 2023 gitu ya. Di tahun lalu itu ini soal baru muncul ya kan. Soal-soal mengenai benar salah. Karena sebelumnya kalau kita berkaca pada UTBK 2022, 2021 ya, soal-soal nomor satu ini nggak ada gitu ya. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut dengan bacaan. Ya, berikut sesuai dengan bacaan. Nah, kita lihat ya, kalau begini tuh kita lihat satu-satu memang. Kita lihat di sini ya, benar apa salah, ya kan? Kita lihat di sini benar apa salah dan lain-lain. Karena ini harus satu-satu, harus satu-satu dianalisis kayak gitu ya. Contoh yang pertama, kongsi dagang, pemerintah Belanda menggunakan siasat David et Impera untuk menguasai wilayah di Nusantara. Kongsi dagang. Ya, kita kita ini dulu. Kita harus tahu kongsi dagang pemerintah Belanda ini apa gitu. Jangan sampai kongsi dagang yang ada di sini itu nggak diketahui sama teman-teman. Nah, di sini dijelaskan kan, David and Tempera menjadi salah satu senjata untuk VOC. VOC itu apa?
kongsi dagang Belanda. Jadi bisa dikatakan ya VOC atau kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasat David et Impera. Ada nih ya, dia pakai David et Impera betul untuk menguasai Nusantara. Betul. Jadi kalau ada soal-soal begini memang kita perlu teliti. Teliti sama apa? Sama masing-masing kata kuncinya. Ya. Kongsi dagang pemerintah Belanda. Itu dulu kata kunci pertama. Ya, hati-hati takutnya apa? Takutnya nanti VOC sama kongsi dagang pemerintah Belanda ini beda. Untungnya ini sama, ya kan? Untungnya ini satu jenis gitu. Itu kan. Lanjut, menggunakan siasat David and Impera. Di sini ada, ya. Kenapa itu dikatakan siasat? Karena David and Impera adalah salah satu senjata. Senjata itu bisa kita artikan sebagai siasat. Ya. Untuk menguasai wilayah di Nusantara. Di sini ada jelas, ya kan? Untuk menguasai wilayah di Nusantara. Ya. Jadi jawabannya benar. Ya. Selanjutnya adalah yang poin kedua nih. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Apakah kerajaan Mataram itu terbagi menjadi 4 wilayah? Nah, kita cari dulu yang mana ya, yang mana merupakan ada kata-kata kerajaan Mataram. Nah, di sini ini bermulai nih ya di paragraf pertama ya, kalimat-kalimat awal, misalnya dalam kasus kerajaan Mataram posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah terpisah. Oke, kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah. Oke, sampai situ benar ya. Nah, berikutnya kita lihat dalam konteks lain David Attenborough berarti, nah ini kan di sini ada ininya, ada alasannya karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Nah, kita lihat ada gak alasan karena adanya perluasan daerah kekuasaan, gitu kan? Sebenarnya kalau kita baca tentang Mataram ini harusnya memang dari sini. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Ya, misalnya dalam kasus kerajaan Mataram, posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah terpisah. Ya, di sini jelas. Di sini sangat jelas karena kenapa? Ya, teman-teman coba perhatikan di sini ada kata mencari keuntungan sebesar-besarnya. Berarti orientasinya adalah duit. Orientasinya adalah uang. Ya, tapi di sini karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Alasannya berbeda. Jadi kenapa jawabannya adalah salah? Karena alasannya beda gitu kan. Di sini katakan orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Berarti orientasinya adalah money oriented ya. Tapi ketika ketika di pernyataan karena adanya perluasan daerah kekuasaan ya. Orientasinya bukan lagi tentang uang tapi tentang wilayah. Seperti itu. Jadi kenapa jawabannya di sini adalah salah. Sorry. Salah. Oke. Berikutnya. Sikap pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Ya, di sini ada jelas. Ya, kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah. Nah ini di sini. Ya, sikap pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan berarti pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan ada, ya kan? Mempengaruhi mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Ya. Di sini dikatakan kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Ya. Karena kenapa? Pro dan kontra ini dia berpengaruh terhadap kebersamaan dalam menghadapi pandemi daripada ya, daripada upaya bersama untuk keluar. Keluar dari apa? Keluar dari pandemi itu sendiri. Jadi lebih menonjol orang-orang kayak lebih suka pro kontra kebijakannya daripada dia upaya bersama untuk keluar. Apa sih? Sama-sama kita keluar untuk keluar dari pandemi ini untuk ngapain gitu kan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali urgensi orang ngomongin tentang upaya bersama. Makanya di sini dikatakan
Sikap pro dan kontra terhadap kebijakan publik itu berpengaruh terhadap semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Ya, justru memperoleh panggung. Ya, justru memperoleh panggung. Berarti dia sangat berpengaruh ya terhadap semangat kebersamaan menghadapi pandemi daripada jalan keluarnya. Kalau ini kan di jalan keluarnya ini. Seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah benar. Oke. Berikut ya. Sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan ekspos yang luas. Nah, ini sebenarnya balikan dari tadi sih teman-teman ya. Dikatakan di sini ya pro kontra terhadap kebijakan publik itu memperoleh panggung. Berarti pro kontra terhadap kebijakan publik itu memperoleh eh, ekspos yang luas, ya kan? Tapi di sini dikatakan sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan ekspos yang luas. Di sini upaya bersama nih, kayak gitu. Makanya kenapa di sini disalahkan? Karena kenapa? Upaya bersama, ya. Jadi nggak ada apa namanya upaya-upaya yang perlu dilakukan. Cuman orang masyarakat, para masyarakat itu kayak cuman memikirkan, oh ini tuh kebijakan ini salah, kebijakan ini benar, kebijakan ini salah gitu. Tapi ternyata nggak memikirkan jalan keluarnya. Nah di sini ya sikap bersama dalam menyikap walaupun ada sama-sama kata kebijakan publik, tapi belum tentu dia merepresentasikan kata-kata pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik ini. Gitu. Makanya kenapa sikap bersama ya atau upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini memperoleh ruang yang ekspos dari yang luas dalam menghadapi pandemi salah jawabannya. Karena yang mendapatkan ekspos lebih luas adalah tentang pro kontranya doang, bukan tentang jalan keluar bersamanya. Kayak gitu. Oke, pernyataan terakhir. Persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus. Kita lihat, ada apa enggak nih di sini kan? Tentang vaksinasi. Ya, oke, sorry, sorry. Tentang vaksinasi ya. Persentase yang menolak ya menolak vaksinasi. Di sini ada tulisan vaksinasi gak ya? Kayaknya nggak ada deh. Oke, di sini ada ya. Ya. Misalnya hasil survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19 paling tinggi di Indonesia yakni 33%. Ya. Di sini dikatakan persentase tertinggi warga masyarakat yang nolak vaksinasi paling tinggi di Indonesia itu 33% itu ada di pusat kasus. Pusat kasus itu DKI Jakarta. Ya kan? Tahu dari mana DKI Jakarta itu pusat kasus? Karena di sini nih. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Berarti kita katakan bahwa DKI Jakarta adalah pusat kasus. Misalnya, survei mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi paling tinggi, yakni 33%. Di sini, persentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus, yaitu DKI Jakarta. Makanya kenapa jawabannya yang poin kelima ini adalah benar. Seperti itu. Oke, oke. Sebentar, guys.
Sebentar ya guys, ada kesalahan teknis soalnya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Kalau tadi kita udah ngomongin bagaimana benar salah, terus pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Sekarang kita akan ngomongin opini ya di sini. Ya. Pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis. Nah, kalau opini itu unsur-unsurnya yang pertama adalah dia harus imajinatif, ya, spekulatif, pakai kata akan, pakai kata mungkin, ya, pakai kata bisa jadi, ya kayak gitu, opini. Dan belum tentu terjadi, belum terjadi, tentu terjadi atau tidak terjadi. Ketiga hal itu yang merupakan opini. Nah, bagaimana pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis, ya. Nah, berarti kita perlu melihat satu-satu nih yang merupakan jawaban aslinya kayak gitu ya. Pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis. Oke. Yang pertama, mendukung kebijakan insentif non-meter yang memberi manfaat. Ya, di sini kan jawabannya yang B, mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik. Nah, kita lihat dulu masing-masing keywordnya atau kata kunci. Insentif non-meter, non-moneter. Kita lihat ada gak kata-kata insentif non-moneter di sini. Ya, cara menentukannya adalah kita lihat kata kunci insentif non moneter yang pertama ada gak gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada nih di sini insentif non moneter ya. Sejumlah pemerintah ya di dunia telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non moneter. Berarti di sini sudah jelas nih ya. Kalau dibaca di sini ya, sejumlah pemerintah di dunia telah memperkenalkan ya kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan. Nah, telah ditetapkan untuk memberikan insentif non moneter. Berarti yang kita bisa katakan yang A ini udah adalah fakta, bukan lagi tentang opini. Seperti itu. Oke. Yang B, ya. Pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi, ya. Pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Ya, kita baca satu-satu di sini, ya. Beberapa tahun meskipun mobil listrik yang ada kata-kata pengembangan mobil listrik gitu kan. Hmm, oke. Oke. Di sini nih, guys. Ya, coba kita lihat dulu ya. Ah, mobil listrik hemat energi dan tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara. Mobil listrik ini merupakan alternatif yang baik yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Sebenarnya dengan kata yang dapat, ya, ini berarti belum terjadi nih, ya kan, yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan, termasuk lingkungan atmosfer yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan lain-lain, ya kan? Sampai akhirnya kita nemu gitu kan. Di sini contohnya adalah di bawah ini nih, ya.
Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan dan bahan bakar fokus yang akan habis. Nah, ya. Jadi kita bisa katakan di sini ada dua kata yang menyebabkan yang B ini menjadi opini gitu ya. Yang pertama kata di sini, yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Berarti itu belum tentu terjadi untuk mengatasi pencemaran lingkungan, gitu kan. Dan yang kedua adalah kebijakan ini ya, yaitu kebijakan pengembangan mobil. Ya kan di sini dijelaskan ya. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Ya, berarti kebijakan ini berarti ini merujuk kepada pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Perlu didukung, ya. Perlu didukung. Ya. Mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, di sini ini adalah asumsi Bu dari penulis. Asumsi penulis kalau apa konsumsi minyak bumi ini bakal habis nantinya. Gitu kan. Ditambah yang tadi yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi nih, misalkan mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun semua stasiun pengisian daya ya. Kita coba cari kata pengisian daya. Nah, di sini ya. Kendaraan listrik juga hadir dalam beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Ya, ya, walaupun di sini dikatakan ada kata mungkin sulit ditemukan, bukan berarti dia jadi opini ya. Di sini dikatakan ya, stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Tapi yang C dia bilang ya, mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun semua stasiun pengisian daya. Apakah ada semua stasiun apakah pemerintah berkomitmen untuk itu? Enggak. Eh, Kalau teman-teman lihat lagi misalkan subsidi untuk penyebaran infrastruktur. Di sini cuman subsidi untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya. Bukan berarti semua stasiun pengisian daya. Ya. Pemerintah nggak berkomitmen untuk menyediakan di semua area. Enggak. Dia hanya melakukan subsidi untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya. Itu aja. Kayak gitu. Berikutnya, mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Ini lebih ngaco gitu ya. Kalau teman-teman coba baca gitu ya, ada apa enggak gitu kata-kata diesel. Itu dulu. Kata-kata diesel itu atau ada atau tidak gitu ya. Kalau teman-teman coba lihat, kata diesel itu enggak ada sama sekali gitu ya. Diesel. Coba kita cari. Enggak ada kata diesel tuh. Enggak ada kata diesel. Yang ada memang kata bensin. Berarti kita sudah pastikan bahwa yang D ini udah pasti salah. Karena kenapa? Ada kata diesel itu. Padahal di teks itu nggak ada ya, satu kata pun yang menyebut kata diesel. Oke. Terakhir, mendukung kebijakan insentif tunai kepada pengembang dan pengguna ya, pengguna mobil listrik. Insentif tunai. Yang tadi kan insentif non moneter. Insentif tunai ada atau enggak gitu. Di sini nggak ada jelas ya. Yang ada cuma insentif non moneter saja gitu kan. Tidak ada insentif tunai di sini. Di sini adanya insentif non moneter seperti itu. Jadi ya, pertama yang harus kita analisis adalah ini tuh fakta apa opini atau memang nggak ada di teks gitu kan. Kayak yang tadi kata diesel nih nggak ada di teks. Insentif tunai juga nggak ada di teks. Otomatis bukan D sama E.
ya. Yang ini ada cuman nggak sesuai, ya. Yang ini adalah fakta, sedangkan yang ini adalah opini, kayak gitu. Nah, itu cara kita menganalisis sebuah soal, kayak gitu, teman-teman. Oke, aku anggap clear, kita masuk soal berikutnya. Oke, ketika teman-teman dihadapkan kepada simpulan, jelas ya kan? Simpulan yang tepat pada bacaan di atas adalah, mau nggak mau kita harus baca dulu semuanya. Karena simpulan itu nggak bisa kalau kita baca cuman paragraf satu, paragraf dua, nggak bisa itu. Simpulan itu harus dibaca semua. Ya, David Attenborough menjadi salah satu kongsi dagang Belanda untuk menguasai Nusantara. Istilah ini berasal dari Spanyol yang kurang lebih artinya belah dan kuasai. Istilah ini merujuk kepada sebuah strategi perang yang dikombinasikan dengan politik, dan sosial untuk menguasai sebuah wilayah atau kelompok. Cara ini bahkan dijadikan kebiasaan oleh VOC dalam hal politik, militer, dan ekonomi untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja di Nusantara. Misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram, posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah terpisah. Dalam konteks lain, David and Empera juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar. Kondisi ini terasa sekali ketika kita didera pandemi COVID-19. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya justru memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini. Kondisi di masyarakat saat itu seperti terkena politik belah dan kuasai. Ego, siapa kami lebih mengemuka dibandingkan inilah kita. Medsos menjadi ajang untuk ngaduk-ngaduk jejak digital masa kelap. Lantas langkah yang mudah mulai ke depan, ya, kembali mundur. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan. Justru di pusat kasus. Misalnya hasil survei mencatat presentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi paling tinggi di Indonesia, ya, yakni 33% di DKI itu, ya. Kita patut merenungkan ucapan ahli virus Fahim Yunus, orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu. Ya, kita lihat, ya. Kita udah baca itu, ya. Kita lihat pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ini nggak sinkron. Karena kenapa? Karena inti dari bacaan ini bukan ngomongin Belanda lagi, tapi ngomongin Indonesia. Karena kenapa? 2 paragraf udah ngomongin Indonesia kok, ya. Udah ngomongin era saat ini. Yang era yang kemarin tuh cuma 1 paragraf. Jadi nggak bakal bisa nih satu satu kata, satu kalimat ini itu mencerminkan seluruh isi paragraf, nggak bisa, ya. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4. Ah, ini juga apa lagi? Padahal simpulannya tuh bukan ini gitu. Ya, lanjut. Strategi David et Impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Ya, ini mungkin bisa sedikit bisa, ya, tapi kita coba komparasi dengan yang lain. Kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Bisa. Medsos dapat menjadi sarana mengekspresikan pro dan kontra. Ah, ini juga salah nih. Karena intinya yang ini masih ngomongin pro kontra, ya. Padahal di sini jelas, ya, di paragraf 2 dan 3 ini sangat menolak kata pro dan kontra. Dia pengennya, ya, penulis tuh pengennya supaya, ya, ayo kita cari jalan keluarnya bersama. Tapi di sini dikatakan masih mengekspresikan pro kontra. Jelas salah, gitu kan. Jadi kita punya C dan E, ya. C dan D. Kita punya 2 pilihan. C atau D. Strategi David Attenborough berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat, ya. Berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang kuat. Ini, ya,
ini lebih tepatnya bukan ini ya, bukan kesimpulan ya. Tapi di sini ini adalah penerapan, ini adalah kalimat transisi dari Belanda ke konteks Indonesia sekarang. Makanya transisinya adalah dengan C. Tapi kesimpulan yang paling tepat adalah yang D ini. Kesepahaman dan kebersamaan ya, semua pihak, semua pihak ya, merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Karena kenapa? Karena itu balik lagi ya. Balik lagi, kalau David Empera yang ada di paragraf pertama itu kan berarti belah dan kuasai. Makanya harus dilawan dengan yang namanya kebersamaan. Seperti itu. Dan kesepahaman antar anggota, antar masyarakat. Gitu ya. Karena kenapa? Karena balik lagi, sesuai kata Fahim Yunus ini, orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu. Harus adanya kesepahaman dan juga kebersamaan. Ya. Yang konteks C ini itu adalah transisi dari konteks Belanda ke konteks Indonesia. Dan kalau kita ngomongin dalam konteks virus COVID-19 ini nggak nyambung ini. Ya, yang C ini nggak nyambung. Yang D adalah yang paling nyambung. Seperti itu. Oke, aku anggap clear untuk soal nomor 3 ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Makna yang paling tepat. Nah, ini jujur kalau soal-soal yang begini mau nggak mau kita harus mengandalkan uh, pemahaman kita sih. Karena kenapa? Karena agak sulit gitu kalau kita nembak di sini gitu kan. Karena ini benar-benar uh, teoritikal banget lah istilahnya. Yaitu makna kata. Ya, pasti semua orang nggak tahu tuh arti dari galaktosemia. Nah, makanya kita perlu lihat galaktosemia ini apa di dalam teks gitu kan. Ingat ya, galaktosemia. Ya, bukan galaktokinase, bukan. Ya. Nah, makanya kita perlu lihat dulu bukan galaktosa juga, tapi galaktosemia. Ya, kita lihat nih di sini. Galaktosemia tergolong penyakit langka. Berarti kita bisa katakan galaktosemia adalah penyakit. Itu dulu, penyakit. Coba cari yang A sampai E ya. Yang ada kata-kata penyakit, udah langsung pilih ya. Bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum baik ASI maupun susu formula. Ini penyakit sih. Ini penyakit ya. Bisa. Ya, jadi kita cari kata awalnya dulu. Ini penyakit dulu ya. Kata penyakit dulu ya. Kita belum nyampe ke uh, sampai titik belum. Tapi kita baru ngomong penyakit. Ya. Galaktosa yang menumpuk dalam darah dan mengalir ke organ vital. Penyakit juga tuh di situ. Yang C penyakit. Yang D, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Penyakit juga tuh kalau dia numpuk tuh. Galaktosa yang mengalir ke tubuh menjadi galaktitol sehingga zat yang beracun bagi tubuh. Itu penyakit juga. Nah, berarti semuanya penyakit nih. Ya kan? Baru kita lihat yang lain. Penyakit langka yang terjadi pada sekitar satu dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen. Gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi. Mutasi menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Ya. Bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum ASI ya maupun susu formula. Ini nggak bisa kita katakan sebagai galaktosemia karena kenapa? Dia ada di sini.
Galaktosa adalah salah satu jenis gula yang terdapat di ya, kata-kata ASI. Kita lihat dulu kata-kata ASI. ASI itu cuma ada satu di sini dong. Ya, galaktosa adalah salah satu jenis gula. Nah, ASI ini, ya, kata ASI ini dipadankan dengan gula, bukan dengan penyakit. Nggak bisa kita katakan bahwa dipadankan dengan penyakit. Kayak gitu ya. Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Di sini ya. Gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim galaktosa yang mengubah galaktosa menjadi energi. Mutasi menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Ya. Akibatnya tubuh tidak dapat mencerna. Jadi bisa dikatakan dia penyakit dan tidak dapat mencerna galaktosa. Benar, udah ya. Sekarang pertanyaannya, apakah galaktosemia ini adalah penyakit keturunan? Di sini dijelaskan. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak. Udah sampai sini udah cukup. Berarti ini penyakit keturunan. Kayak gitu. Ya, itu cara kita menganalisis sebuah teks. Seperti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Dalam bacaan terdapat pernyataan galaktosemia tergolong penyakit langka pada satu dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Pernyataan berikut ini merupakan penjelas yang tepat atau pernyataan tersebut adalah, nah, paragraf itu biasanya ada dua dua kata ya, ada dua kalimat. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas adalah menjelaskan, ya, menjelaskan kalimat utama. Nah, dalam bacaan tersebut, nah, ini kan bisa kita katakan ini utama nih, ya, ini kalimat utama nih, ya. Makanya kenapa di situ dikatakan yang ditanyakan adalah penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut. Mau nggak mau dilihat dulu tuh, ya, kalimat utamanya. Nah, berarti yang dicari adalah nah, di sini ya kita perlu mencari kalimat penjelas mana yang menjiwai atau turunan dari kalimat utama. Coba kita lihat kalau kayak gini, ya, nggak usah lihat teks sih sebenarnya. Kita langsung aja ya ke eh, pertanyaannya kayak gitu. Ya. Galaktosemia tergolong buka yang terjadi sekitar satu dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Galaktosemia disebabkan oleh perubahan. Apakah langsung penyebab? Penyebabnya apa? Perubahan pada gen, perubahan atau mutasi pada gen? No. Lanjut. Gen-gen yang berfungsi. Nah, udah nggak jelas. Yang B apalagi? Kok ngomongin gen-gen yang berfungsi? Padahal tidak dijelaskan mengenai gen-gen apa. Ya. Mutasi yang menyebabkan gen-gen tersebut. Nah, gen-gen yang mana? Kok di sini ada kata ya? Gen-gen tersebut, gen-gen yang padahal ini udah kalimat utama loh, gitu ya. Nah, gen-gen yang berfungsi. Ya, di sini juga salah nih, gen-gen yang berfungsi. Gen yang mana? Nah, gen yang mana gitu kan. Kok kok itu gen yang mana? Nggak ada gitu yang dijelaskan di situ. Ya. Nah, galak turunkan. Nah,
ini adalah yang paling tepat. Karena kenapa? Di sini dikatakan ya, ini ya tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Baru ngomong galak ya kan, penyakit kan dari orang berarti kan gitu kan. Tiba-tiba yang ya, bayi dengan waktunya dapat hidup normal jika segera diberikan penanganan yang tepat. Ini lengkap banget secara umum. Padahal yang harus ketahui bahwa kalau kalimat utama ke bawahnya kalimat penjelas itu harus yang umum-umum dulu, baru nanti ke detail. Nah ini yang E ini udah detail banget, ya kan? Udah hal-hal yang detail. Makanya kenapa yang umum dan menjelaskan kalimat utama itu adalah yang D. Oh, itu adalah penyakit turunan. Kayak gitu. Oke, aku anggap clear untuk soal ini. Aku masuk ke soal, yaitu soal nomor 6 dan ya. Nomor 6 ini mengenai tema ya. Tema pada novel. Cara kita nyari tema itu bagaimana sih? Ya. Kalau kita nyari tema mau nggak mau kita perlu bacanya dulu. Ya. Kita nggak bisa kalau nyari tema kita nggak baca dulu tuh satu-satu. Ya, di sini kamu sudah bijaksana, tapi kamu bukan anak biasa. Ya, jutaan anak biasa di luar sana. Berarti kita bisa katakan kalau dia ngomong berat luar biasa. Tapi kamu bukan anak biasa, berarti luar biasa gitu dia. Yang diajak ngomong itu luar biasa berarti. Jutaan anak biasa di luar sana nggak sebijak kamu. Berarti dia luar biasa banget nih orangnya, tahu ya. Dan mungkin saja membuat pilihan yang salah. Dan kalau kesalahan dia atau kesalahan kamu menyakiti salah satu dari kalian bisa parah. Luka dari masa kecil itu lebih sulit disembuhkan daripada yang kamu dapat setelah dewasa. Ya, aku mengangkat bahu. Ya, yang ku bilang barusan adalah perspektif umum orang dewasa. Tapi kamu yang menentukan apa yang mau kamu lakukan. Kamu nggak kenal sebagai orang yang sayang kamu, aku akan otomatis menganggap kalau nggak ada anak yang sepadan untuk Suki mengerti. Jadi menurut kamu, aku harus bilang nggak? Ya, nggak juga. Kamu mau coba silakan saja. Ya, ya. Kalau kamu mau coba silakan aja gitu. Tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari perbuatan yang kamu pilih. Jadi anak kecil nggak akan memberikanmu pengecualian. Jadi kamu nggak memberi nasihat apa-apa, tanya Suki. Tawa dan menggel. Enggak, menurutku anak-anak harus dididik untuk belajar mengambil keputusan dan menanggung hasilnya. Kamu bukan anak biasa lagi ya. Dijelaskan di sini terbiasa menghadapi keputusan sulit, tapi kalau nasihat itu sejauh ini kamu selalu mendasarkannya pada kebutuhan orang. Pindah ke sini untuk menemani, pindah ke Jepang untuk keluarga ibu. Aku mau untuk keputusan yang ini pikirkan diri sendiri. Bukan apa yang diminta anak itu. Mungkin itu bukan waktunya lagi kamu belajar mengambil keputusan. Tapi untuk membedakan jenis keputusan mana yang harus diambil berdasarkan kebutuhan orang. Keputusan kamu. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya lagi. Nah, kalau udah seperti ini, mau nggak mau bisa ambil satu kumpulan ya, bahwa
Jadi selalu ngomongin ini, selalu ngomongin apa, risiko, tanggung sendiri. Nah, kita cari ya yang ada kata-kata itu, keputusan, resiko, ya. Di sini jelas nomor satu yang A, cara seseorang terhadap orang lain dalam bersikap dan memahami sebuah keputusan. Ada kesan. Oke, ya. Langsung
Cek, 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 cek. Oke. Mohon maaf banget teman-teman karena sudah menunggu ya. Karena ada kendala teknis sedikit tadi. Tiba-tiba layarku ngehang gitu kan. Mungkin aku lanjutkan dulu untuk pembelajaran kita. Mohon untuk kakak host bisa jadikan aku co-host lagi. Oke, terima kasih. Oke, kita tadi sudah masuk ke soal nomor 6 ya. Bahwa kita akan memilih tadi ya. Ya pokoknya yang ada kata-kata keputusannya di sini. Keputusan, keputusan, keputusan. Nah, di sini dikatakan ya, nggak juga kalau kamu mau coba silakan saja. Tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung resiko dari perbuatan. Nah, di situ dikatakan jelas bahwa keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman baca ya di sini ya. Sejauh ini kamu selalu mendasarkannya pada kebutuhan orang. Pindah ke sini untuk menambah daya Abel, pindah ke Jepang untuk keluarga ibumu. Aku mau untuk keputusan yang ini pikirkan diri sendiri. Ambil keputusan berdasarkan keinginanmu, bukan apa yang diminta anak itu. Jadi temanya di sini ada tentang keputusan terakhir, tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab uh, si orang yang ada tokoh dalam teks tersebut. Seperti itu. Nah, nomor 7, pernyataan berikut yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup yang muncul. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman pahami, ya, tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari perbuatan yang kamu pilih. Di sini melambangkan sebuah prinsip hidup. Ya, prinsip hidup akan apa? Akan tanggungan risiko dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, di sini tegas ya ditulis sama si penulis bahwa ya bahwa itulah prinsip hidup yang dipegang oleh si penulis. Tapi kamu harus tahu kalau nggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari perbuatan yang kamu pilih. Di situ masuk ke dalam
prinsip hidup dan di situ pula masuk ke dalam amanat novel tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya biar memakan waktu yang banyak. Nah, ini sama kayak tadi ya, mengenai benar salah juga ya. Mobil listrik sudah dikenal abad 20 ya. Di sini jelas ya. Mobil listrik sudah dikenal abad 20. Abad 20 itu berarti dari tahun 1900 sampai tahun 1999. Ya. Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad 21, teknologi ini baru dipopulerkan beberapa tahun terakhir. Ya. Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21, berarti bukan abad ke-21, ya. Dan di sini pun aku mengkritik jawaban iya ini. Karena kenapa? Di sini tidak ada satu kata pun menyebut abad ke-20. Ya, bisa jadi abad ke-19. Yang pasti bukan abad ke-21. Dan nggak mungkin abad ke-22. Gitu nggak. Dia hanya di bawah abad 21. Abad 20. Abad 19, abad 18. Jadi di sini aku bisa katakan mobil listrik sudah dikenal di abad 20. Ini mungkin iya, mungkin tidak. Karena di sini nggak ada tertulis dengan jelas abad ke-20-nya. Tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-20, bisa jadi abad ke-11. Gitu kan? Seperti itu. Jadi aku mengkritik jawaban iya atau tidak ini. Ya. Jadi jawabannya tengah-tengah mungkin antara ya dan tidak. Kayak gitu. Mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekali pengisian baterai. Ya. Di sini kita lihat nih, ya, yang ada kata-kata baterai. Mobil listrik adalah mobil dengan mesin pendorong berupa mobil listrik yang energinya diambil dari baterai isi ulang. Terus kata-kata baterai yang lain, ya. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya yang harus besar, ya. Akibatnya waktu pengisian baterai lama ya, dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik menjadi lebih berat. Daya yang disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Artinya dia nggak berguna untuk jarak jauh. Tapi di sini dikatakan mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh. Ya, pasti tidak lah. Karena kenapa? Karena dia nggak guna kalau misalkan kita gunakan ketika jarak jauh, perjalanan jarak jauh. Lanjut, mesin listrik yang menggerakkan mobil mengandung komponen yang membuat mobil listrik lebih berisik dibandingkan dengan mobil bensin. Lihat, mobil bensin. Ada kata-kata mobil bensin nggak di sini? Mobil bensin. Mobil bensin. Ada ya, mobil bensin di sini kata-kata. Di sini cuma ada mobil listrik. Ya, mobil listrik, motor listrik, pompa bensin. Nggak ada mobil bensin. Mobil bensin itu jenis mobil apa itu? Ya, mobil bensin kita tahu lah. Mobil yang pakai bahan bakar bensin. Tapi di sini nggak ada satu kata pun yang menyebut mobil bensin dengan kata nomenklatur mobil bensin. Jadi udah pasti dengan dua kata ini aja udah pasti salah mobil bensin kayak gitu. Oke, di sini juga aku juga mengkritisi juga kata mobil bensin di sini. Karena lagi-lagi kita tahu memang ya. Kita tahu bahwa mobil bensin itu adalah mobil yang menggunakan bahan bakar bensin. Tapi kata-kata mobil bensin itu salah gitu dibandingkan dengan mobil listrik. Jadi aku jujur sangat menyalahi atau sangat bertentangan dengan jawaban atau yang ini. Udah pasti salah lah. Kalau menurutku ini salah. Karena dengan kata-kata mobil bensin ini nggak cocok digunakan dengan kata tersebut. Kayak gitu. Kita masuk langsung aja.
Insentif non-tunai merupakan salah satu kebijakan pemerintah sejumlah negara dalam mendukung pengembangan mobil listrik. Ya, jelas di sini dikatakan sejumlah pemerintah di dunia telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif moneter. Hati-hati, dia menggunakan bahasa lain. Di sini non tunai, ya. Di sini non moneter. Non moneter dan non tunai memiliki uh, dua makna yang hampir sama, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah hal yang benar. Moneter. Ingat ya kata-kata moneter dan fiskal, ya kan? Moneter dan fiskal nasional atau krisis moneter. Berarti krisis uang tunai saat itu. Makanya moneter itu hampir sama dengan kata tunai. Moneter, krisis moneter tahun 98 berarti krisis uang tunai di tahun 98 saat itu. Jadi jelas ya, memberikan insentif non moneter untuk apa? Untuk mendorong penggunaan mobil listrik dan pengembangannya di sejumlah negara seperti itu. Jadi kita bisa katakan jawaban yang poin kelima ini benar. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9. Menurut bacaan, alasan utama dikembangkannya mobil listrik adalah alasan utama dikembangkannya mobil listrik. Oke. Alasan utamanya Oppo. Cadangan minyak bumi akan segera habis. Betul ya. Ini ada di akhir nih ya. Di sini. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa? Minyak bumi yang akan segera habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, itu di situ adalah alasannya. Alasannya dua di sini. Alasan kenapa perlu dikembangkan. Yang pertama, kelebihan-kelebihan mobil listrik ya. Dan yang kedua, cadangan minyak bumi yang segera habis. Kayak gitu. Oke, kita masuk soal nomor 10. Kalau tadi ngomongin kelebihan, bagaimana dengan kekurangannya? Apa sih kekurangan yang diderita atau kekurangan yang apa yang kita alami kalau kita menggunakan mobil listrik gitu kan? Jelas di sini ya. Yang pertama, wait, wait, mobil listrik mana tadi? Oke. Ya. Yang pertama adalah dia teknologi baterai belum berkembang dengan baik. Dibuktikan dari mana sih teknologi baterai itu belum berkembang dengan baik? Di sini nih. Kendaraan listrik juga hadir dengan beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area. Berarti teknologinya, teknologi tentang baterainya itu belum ada gitu. Belum bagus ya daripada paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal ya. Selain belum berkembang baik dan yang terakhir adalah mahal harganya. Itu merupakan jadi paragraf ketiga ini adalah ngomongin masalah kekurangan kayak gitu. Paragraf kedua ngomongin paragraf pertama dan paragraf kedua ngomongin kelebihannya. Paragraf ketiga ngomongin kekurangan dan paragraf keempat ngomongin kesimpulan dan alasan kenapa sejumlah negara perlu untuk mengembangkan motor listrik atau mobil listrik seperti itu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, oke. Nomor 11. Sesuai dengan bacaan gambaran karakter Bu Mus yang paling tepat adalah seorang guru yang, nah, kalau kayak gini, kita perlu melihat teks tersebut, ya. Kita perlu baca satu persatu, ya. Kenapa?
Bu Mus ini digambarkan sebagai orang yang sih kayak gitu ya. Di sini sebenarnya di awal-awal udah ada gitu ya. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai. Berarti otaknya bagus, karismatik. Berarti pembawaannya berkarisma dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tapi kita lihat ada apa nggak di situ? Gambaran karakternya udah ada di situ ya, di part pertama itu udah ada. Pandai ya, nggak ada ya. Kata-kata pandai nggak ada, kata-kata pinter nggak ada, kata-kata karismatik, pembawaannya bagus nggak ada, pandangan jauh ke depan nggak ada. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Ya, jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual, kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Ya. Pada suatu kesempatan karena masih kecil tentu saja kami sering mengeluh, terutama atap sekolah yang bocor dan sangat menyusahkan saat musim hujan. Beliau tak menanggapi keluhan itu tapi mengeluarkan sebuah buku berbahasa Belanda dan memperlihatkan sebuah gambar. Gambar itu adalah sebuah ruangan tembok suram tinggi dan gelap yang berjeruji. Kesan dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan kesedihan. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar. Setiap waktu membaca buku, beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Bomus tak melanjutkan ceritanya. Kami tersihir dalam senyap. Mulai saat itu kami tak pernah memprotes keadaan sekolah kami. Ya, pernah suatu ketika hujan turun sangat lebat, petir sambar menyambar, Trapani dan Mahar memakai terindak, topi kerucut dari daun lais khas tentang Viet Cong untuk melindung jambul mereka. Kucai, Borek, dan Sahara memakai jas hujan kuning bergambar gerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan UPT, Unit Penambangan Timah Belitung. Jas hujan PT Timah milik bapaknya. Kami sisanya hampir basah, kuyup. Tapi kami sehari pun tak pernah bolos dan tak pernah mengeluh, tidak sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Nah, di sini apakah dia bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus? Enggak. Silabus itu kan kurikulum, ya kan? Oke lah, dia menyusun silabus, tapi menyusun silabus itu kayak semua semua guru kayaknya kayak gitu deh, gitu kan? Semua guru nggak ada yang nggak nyusun silabus sendiri gitu. Pasti nyusun silabus sendiri gitu. Jadi hal itu hal yang udah biasa gitu. Mengajarkannya sendiri juga udah biasa gitu. Memiliki wawasan luas karena mendidik moral demokrasi hukum bisa ya. Berwawasan futuristik, berwawasan ke depan karena memberikan materi pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya salah. Futuristik betul. Futuristik itu artinya ini ya, di sini futuristik nih. Ini artinya nih, futuristik itu memiliki pandangan jauh ke depan atau future, dasar future di situ ya. Karena memberikan pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya salah. Nggak ada tuh kata-kata pihak lain belum membicarakan nggak ada di situ. Berbudi pekerti luhur karena mengajarkan mata pelajaran budi pekerti moral dan hukum. Bisa. Memiliki kearifan lokal karena mengajari menggali nilai luhur dari diri sendiri. Enggak. Bukan menggali nilai luhur dari diri sendiri, tapi menggali nilai luhur dari orang lain, yaitu siapa? Soekarno. Kalau dilihat kan di situ menggali nilai luhur dari Soekarno supaya diterapkan kepada anak-anak. Jadi kita sisa sisa B dan D ya. Nah, coba kita perlu lihat wawasan luas ya versus budi pekerti. Mana yang lebih menggambarkan teks ini? Teks ini lebih menggambarkan budi pekerti luhurnya ya. Siapa ya? Jangan mengeluh. Budi pekertinya itu jangan mengeluh. Dibanding wawasan luas tuh. Gitu. Wawasan luasnya adalah di mana? Contohnya adalah ketika ketika si Bu siapa? Bu Mus ini menceritakan tentang Soekarno. Nah, wawasan luasnya hanya di situ. Tapi budi pekertinya itu ditanamkan kepada orang tersebut, kepada anak-anak muridnya, kepada siswa-siswanya.
Dan di situ dia mengajarkan apa yang di sini, mengajarkan pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi. Kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan budi pekerti luhur, ya, yang merupakan karakter dari Ibu Mus yang sangat tepat digambarkan. Kayak gitu. Lanjut. Ungkapan kami tersihir dalam senyap. Kami tersihir dalam senyap. Tergambar dari perilaku tokoh novel sebagai berikut. Ya, kami tersihir dalam senyap. Tersihir. Anda tahu mungkin kata-kata tersihir itu berarti kita langsung kayak memperhatikan. Yang awal misalkan misalkan ada seorang guru, ya mungkin kita malas-malasan biasa gitu kan, malas-malasan biasa kita dengerin, tapi ketika kita tersihir sama guru tersebut, kita pasti akan, oh begitu bu, oh begitu, oh begitu. Nah itu namanya tersihir. Jadi bikin kita langsung terhipnotis dengan kata-kata guru tersebut. Kami tersihir dalam senyum. Ungkapan ini tergambar dari perilaku tokoh novel sebagai berikut. Kalau dia tersihir, berarti dia suka sama pembawaan si guru tersebut. Makanya kenapa dia tidak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah lagi. Karena kenapa? Karena dia tersihir sama apa yang diceritakan sama Bu Mus tadi tentang Soekarno. Ya kan? Dia dia tidak ngeluhin lagi dan dia tidak bolos lagi. Ya, digambarkan di sini nih. Tapi kami sehari pun tak pernah bolos dan kami tak pernah mengeluh. Sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Ya, tersihir gara-gara ceritanya Bu Mus tentang Soekarno tadi, yang akhirnya akibatnya tokoh di dalam novel atau siswa-siswanya itu nggak pernah bolos lagi dan nggak ngeluh lagi tentang kondisi sekolah dia. Seperti itu. Oke, mungkin kita sampai nomor 15 saja. Kita mungkin masih ada 3 nomor lagi, kita akan lanjutkan. Tujuan Bu Mus menunjukkan dan menjelaskan gambar kondisi sel penjara Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya tentang kondisi sekolah adalah, ya, di sini digambarkan sebenarnya dia tuh, si Bu Mus itu untuk menunjukkan bahwa sel Soekarno nih sempit. Ayolah, Anda lah jangan jangan ngeluh gitu kan. Makanya kenapa di sini membuktikan lokasi yang sangat buruk tetapi tetap bisa nguatin Bung Karno untuk bisa ayo belajar gitu kan. Di sini digambarkan, ya. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar. Setiap waktu membaca buku. Jadi ketika si Bu sini nyodorin, nyodorin apa gambar kepada si eh, anak-anak atau siswa-siswa itu, dia mau nunjukin sebenarnya ini loh, nah gitu kan, ini loh Pak Karno di tempat sempit, ya, tembok tebel gitu kan, penjara yang kayak, ya kayak nggak manusiawi, tapi dia tetap bisa belajar, tetap bisa baca buku. Nah, Bu Mus tuh pengen ngajarin kayak gitu. Makanya benar, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, kita masuk soal nomor 14 dan 15. 2 nomor terakhir kita. Oke, tabel dalam bacaan merupakan sepenggal riwayat kesehatan. Nah, kalau kayak gini kita perlu apa? Kita perlu membaca tabel. Oke, ini soal memang jarang lah kalau misalkan eh, literasi bahasa Indonesia, karena soal literasi bahasa Indonesia itu biasanya grafik, jarang ada yang tabel. Biasanya seringnya aku keseliweran gitu ya, literasi bahasa Indonesia itu ngomongin grafik gitu ya.
Tapi ini nggak apa-apa. Ini kita sebagai latihan aja. Kemungkinan ya tahu-tahu nanti kali aja ada yang masuk gitu ya. Atau yang sifatnya kayak apa tabel-tabel gini kali aja nanti ujung-ujungnya masuk gitu ya. Tabel dalam bacaan merupakan sepenggal riwayat kesehatan. Dari siapa? Pasien siapa? Di sini keywordnya udah ada, wanita atau pria. Kita cari. Kita cari di sini ya kata-kata yang menunjukkan jenis kelamin dia. Itu dulu. Nah, di sini jenis kelaminnya di sini dikatakan ya pengangkatan kita cari yang mana ada kata-kata jenis kelamin dia. Ada yang bisa bantu aku cari nggak? Bisa bantu cariin aku nih. Di mana dia menyebutkan ada eh, jenis kelaminnya. Oke, ada yang bisa cara bantuin bantuin aku untuk nyari teman-teman di mana kita bisa nemu jenis kelamin pasien ini. Ada yang bisa bantuin aku? Satu kata aja itu sebenarnya. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi keywordnya itu kalau kita mau nyari jenis kelamin adalah di sini. Selama kehamilan kedua, ya. Itu adalah keyword yang pasti. Kalau kehamilan kedua berarti pasiennya adalah wanita. Berarti antara A, C, atau E. Nah, kita baru lihat berikutnya. Seorang pasien wanita yang saat ini, nah, yang saat ini tuh ada dua ya. Ada A sama E. Kita lihat yang A dulu. Yang saat ini mengeluhkan penyakit diabetes yang dialaminya, ya. Sekarang emang dia kena penyakit diabetes? Itu pertanyaanku. Emang sekarang dia kena penyakit diabetes apa enggak gitu kan? Padahal di sini dikatakan prosedur bedah adalah pengangkatan usus buntu, bukan lagi ngomongin diabetes. Ya, diabetes itu adalah kondisi masa lalunya, hipertensi, diabetes gestasional. Makanya kenapa jawaban yang paling tepat adalah yang E. Seorang pasien wanita yang saat ini mengeluhkan penyakit selain diabetes yang ada di masa lalunya, yaitu apa? Pengangkatan usus buntu ini. Oke. Kenapa nggak yang C? Seorang pasien wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki kesehatan prima. Keluarganya nggak sehat prima. Ya, ibunya kanker payudara, bapaknya diabetes. Ya sakit-sakitan. Kayak gitu, udah pasti salah yang C. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya adalah yang E, mengeluhkan penyakit selain diabetes. Ya, makanya kenapa dia ingin melakukan prosedur bedah pengangkatan usus, sorry, eh, dia mengeluhkan eh, dia mengeluhkan penyakit, dia butuh ini nggak, aku kurang baca ini riwayat masa lalu ya. Ada yang tahu sekarang dia sakit apa? Dia sakit dengan obat lisinopril ini ya. Dia sakit dengan obat lisinopril ini. Yang pasti bukan ngomongin diabetes lagi, karena dia proses bedahnya adalah ngangkatin usus buntu. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Makna IMC.
EHR dalam bacaan tersebut adalah EHR itu apa? EHR itu adalah Electronic Health Record. Nah, udah tinggal diartikan saja gitu kan. Berarti adalah catatan kesehatan elektronik, ya. Versi elektronik dari catatan medis pasien yang mencakup semua data klinis penting yang relevan dan dengan perawatan pasien tersebut, ya. Ini nih, EHR ini kayak gini contohnya. EHR ini contohnya. Dia ada data klinis yang penting, ya. Ada semua. Coba yang B, catatan medis pasien lengkap yang mencakup semua data klinis penting yang relevan dengan catatan medis. Tidak ada kata elektronik. Padahal EHR itu I-nya adalah elektronik. Lanjut, C, perangkat elektronik. Ah, udah pasti salah. Ya, masa perangkat? Bedakan perangkat elektronik dengan data. Bedakan hardware dengan software. Yang dimaksud dengan C ini adalah hardware-nya. Padahal versi elektronik atau EHR itu adalah data atau software ibaratkan. Perangkat perangkat lunak kayak gitu. Perangkat pengolah data klinis penting, apalagi salah. Padahal di situ dia bukan perangkat lagi-lagi, tapi data atau database atau versi elektronik. Catatan medis pasien yang mencakup semua data klinis yang penting yang relevan dengan perawatan pasien termasuk data obat yang diberikan oleh dokter. Lagi-lagi tidak ada kata elektronik. Padahal yang dibutuhkan adalah kata-kata elektroniknya. Karena kenapa? Karena EHR, Electronic Health Record. Ada kata-kata elektronik. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja 15 soal yang kita bahas hari ini. Mohon maaf kalau tadi aku sedikit ngelek ya teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih sebelum aku tutup untuk pertemuan malam hari ini? Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, monggo untuk di chat di kolom chat cukup Kak atau sudah aman Kak gitu kan, supaya aku nggak deg-degan nih gitu ya. Oke, siap. Baru satu orang, yang lain mungkin satu orang lagi aku butuh. Oke, oke siap. Aman ya. Eh, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal, dari 1,5 jam yang lalu sampai sekarang. Mohon maaf kalau tadi sedikit rada-rada ngelek ya. Eh, aku cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat teman-teman. Selamat belajar kembali. Terima kasih.